Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1824. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Selalu khawatir Dewa Dunia Bawah akan datang ke tempat ini lagi setelah lukanya sembuh. Dua jiwa yang dapat membuatku ragu. Namun yang membingungkan adalah bahwa Dewa Dunia Bawah tidak pernah muncul sejak pertempuran itu. Aku tidak tahu sampai setelah tempat ini menjadi sangkar bahwa Dewa Hades atau Dewa Dunia Bawah menghilang setelah pertempuran denganku itu. Dan ini tidak masuk akal, kata Kaisar Dewa Nisa menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan Dewa Dunia Bawah, meskipun aku telah melukainya dengan serius, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghilang diam-diam dan mati begitu saja. Pasti ada sesuatu di balik ini yang tidak ku ketahui. Mendengar itu, Qin-Chen terkejut dan mengerutkan kening. Senior, maksudmu seseorang menggunakanmu untuk melawan Dewa Dunia Bawah dan membunuh Dewa Dunia Bawah di saat dia terluka parah? Begitu kata-kata ini keluar, Qin-Chen terkejut. Siapa yang punya cara seperti itu? Tidak. Namun Qin-Chen segera menggelengkan kepalanya. Senior, junior ini pernah berbicara dengan Kaisar Agung Yaoming. Setelah Dewa Hades atau Dewa Dunia Bawah menghilang di zaman kuno, belum ada ahli kuat baru yang memerintah dunia bawah, dan dunia bawah hanya jatuh ke dalam kekacauan. Tetapi memang benar jika ada orang seperti itu setelah menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Dewa Dunia Bawah, dia pasti akan berpikir untuk menyatukan dunia bawah. Bagaimana dia bisa membiarkan dunia bawah jatuh ke dalam kekacauan? Kaisar Dewa Nisa menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurutmu tujuan membunuh Dewa Dunia Bawah pasti untuk menyatukan dunia bawah? Ya, jika tidak, Qin-Chen mengerutkan kening. Misalnya, apakah orang di balik perhitungan itu orang sepertiku? Seperti senior, Kaisar Dewa Nisa mengangguk dan berkata, aku berasal dari Laut Kosmik, bahkan jika aku membunuh Dewa Dunia Bawah, mustahil untuk mendapatkan persetujuan dari aturan dunia bawah. Aku akan mengendalikan sungai Roh Mayat hidup dan benar-benar mengendalikan dunia bawah. Begitu aku melakukan ini, seluruh dunia akan hancur saat itu. Semua makhluk di dunia bawah akan di bawah pengaruh kesadaran dunia bawah sendiri. Dia terus bertarung melawanku sampai suatu hari dia benar-benar membunuhku. Qin-Chen mengangguk. Dia mengerti arti dari perkataan Dewa Nisa. Jika orang yang merencanakan itu bukan orang dari dunia bawah, maka mustahil untuk berdiri dan mendominasi dunia bawah, dan mereka hanya akan bertindak secara rahasia. Tetapi jika ada orang seperti itu, lalu apa tujuannya melakukan ini? Tiba-tiba Qin-Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan terkejut. Pertempuran antara dunia bawah dan lautan kosmik. Kaisar Dewa Nisa memandang Qin-Chen. Qin-Chen lalu melanjutkan, senior, setelah menghilangnya Dewa Dunia Bawah, dunia bawah ini menjadi kacau balau dan kemudian terjadi perang besar antar dunia bawah dan laut kosmik. Mungkinkah itu terkait dengan ini? Jika demikian halnya, maka pertempuran antara dunia bawah dan laut kosmik tidak sesederhana perpaduan sederhana antara yin dan yang, tetapi itu didorong oleh tangan-tangan hitam di belakangnya. Apakah mungkin? Qin-Chen merutkan kening. Sepertinya aku harus bertanya tentang alasan pertempuran Kaisar Nether saat itu, dan mungkin aku bisa melihat beberapa petunjuk. Kaisar Dewa Nisa menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang ini, meskipun ini hanya tebakan saya. Tetapi Anda akan tahu di masa mendatang ketika Anda mencapai level ini. Saya merasa sedikit lebih gelap, bahkan lebih baik daripada apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan alasan saya memberitahu Anda hal-hal ini itu adalah karena saya harap Anda akan berhati-hati di saat berjalan di dunia bawah setelah Anda keluar dari sini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, namun orang yang benar-benar memiliki rencana saat itu mungkin telah lama jatuh. Ya, terima kasih atas saranmu, senior, kata Qin-Chen mengangguk. Qin-Chen mengerti betapa sulitnya membunuh Kaisar Dewa Nisa, dan dia tidak ingin jatuh ke dunia bawah. Lagi pula jiwa Xiao Xiao masih ada padanya.
Tentu saja masa depanmu tidak terukur, bahkan mungkin aku..." Kaisar Dewanisa menggelengkan kepalanya. "Anak muda, aku akan menyerahkan Xiao Xiao padamu," kata Kaisar Dewanisa. Dia melihat terakhir kali dunia kacau jauh di dalam pikiran Qin Chen. Boom! Sosoknya pelan menghilang dan benar-benar menghilang. Qin Chen hanya menatap kekosongan di depannya dengan terdiam. Qin Chen sangat merasakan nostalgia dan kepercayaan dari pria yang tak terkalahkan dan kuat yang pernah menantang langit. "Senior, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu," gumam Qin Chen. Segera setelah itu sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat ini di aula, getaran di sekitarnya telah benar-benar tenang, tetapi kepanikan di hati semua orang nampak belum mereda. Semua orang menatap dunia sekitar dengan ngeri, dengan kecurigaan di mata mereka. Apa yang terjadi? Dan mata Kaisar Simei saat ini juga serius. Sebagai seorang kaisar, entah mengapa, entah bagaimana dia merasakan tanda peringatan yang muncul di hatinya, seolah-olah ada bahaya yang akan datang. Apa itu? Dia waspada di dalam hatinya, memperhatikan sekelilingnya sepanjang waktu sambil dengan panik memperbaiki luka-lukanya. Hahaha. Pada saat ini 1000 tulang tiba-tiba tertawa. "Itu Tuan Muda Chen, itu pasti dia." Getaran yang menghilang, itu pasti Tuan Muda Chen yang telah menemukan cara untuk meninggalkan kandang laut mati ini. Hahaha, itu hebat. Baiklah, akhirnya kita punya kesempatan untuk keluar dari sini. Mendengar perkataan 1000 tulang, semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka semua menatap 1000 tulang. Mengapa orang ini begitu gila? Bahkan Kaisar Simei menatap 1000 tulang tanpa berkata-kata, seolah-olah melihat orang bodoh. Apakah orang ini benar-benar berada di bawah komando Kaisar Agung? 4 Kaisar Agung memiliki bawahan yang bodoh seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa anak itu menemukan cara untuk pergi dari sini. Yang mana yang konyol? Dirinya sudah menghabiskan begitu banyak energi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di sini, tetapi dia masih belum menemukan cara untuk bisa pergi dari sini. Itu hantu anak itu yang bisa pergi dari tempat ini dalam waktu sesingkat itu. Tidak peduli bagaimana Kaisar Simei memikirkannya, rasanya itu mustahil. Namun saat itu tiba-tiba Kaisar Simei sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresi terkejut muncul di pupil matanya dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Boom! Gelombang tiba-tiba melintas di kehampaan di depan aula dan saat berikutnya sesosok tiba-tiba muncul di depan semua orang. Melihat sosok ini, mata semua orang membelalak. Itu adalah Qin Chen, Tuan penguasa dunia bawah. Tuan Muda Chen, hahaha. Bawahan sudah tahu bahwa kamu akan kembali, Tuan Muda Chen, kata 1000 tulang. Dia membumbung ke langit, datang langsung ke Qin Chen dalam sekejap dan berkata dengan penuh semangat. "Tuanku, apakah kamu sudah menemukan jalan keluar?" Qin Chen mengabaikan 1000 tulang tetapi menundukkan kepalanya dan melirik semua orang yang hadir. Pada saat ini di aula utama 1000 tulang memimpin leluhur iblis darah dan yang lainnya untuk memobilisasi formasi dan masih menekan Jia Luo Mingju dan menahan Kaisar Agung Simei. Melihat tatapan Qin Chen yang jatuh, Guilong dan yang lainnya tampak penuh harap. Meskipun mereka tidak percaya apa yang dikatakan 1000 tulang, namun masih ada sedikit ketegangan dan antisipasi terhadap Qin Chen yang merupakan harapan yang sangat bersemangat untuk dapat membawa mereka pergi dari sini. Terperangkap selama bertahun-tahun, inilah yang selalu mereka impikan. Pada saat ini Kaisar Simei menatap Qin Chen dan berkata dengan dingin, "Wah, kemana kamu pergi tadi?" Untuk beberapa alasan ketika Qin Chen muncul lagi, Kaisar Simei merasa sedikit bingung. Namun Qin Chen mengabaikannya, tetapi dia mengangguk ke arah Guilong dan yang lainnya di bawah dan berkata, "Kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik." Dan saat berikutnya, setelah mengatakan itu, Qin Chen mengangkat tangannya dan boom. Seketika 4 harta karun tingkat Kaisar Semi yang membentuk formasi besar 4 gajah elemen dan roh melonjak ke langit dalam sekejap, lalu jatuh ke tangan Qin Chen dan segera disingkirkan oleh Qin Chen. Tanpa restu dari mata 4 formasi harta karun Kaisar Semu ini, 4 formasi roh gajah elemen di bawah tiba-tiba runtuh. Terdengar suara berderak dan rantai hitam yang melilit kekosongan dengan cepat runtuh dan menghilang. Lalu tubuh keempat patung batu Kaisar Semu juga berubah menjadi abu dan menghilang.
Lalu semua orang merasakan tubuh mereka mengendur. Bagaimana situasinya? Guilong dan yang lainnya tercengang. Apakah Anda tidak tahu menekan Kaisar Simei? Apakah mereka tidak perlu menekan Kaisar Simei sehingga formasinya dilepas begitu saja? Mereka terkejut di dalam hati mereka dan lalu menatap Kaisar Simei dengan gugup. Tanpa penindasan formasi roh 4 elemen, apa yang akan dilakukan Kaisar Simei jika dia menyerang mereka? Namun sebelum semua orang dapat melihat bahwa Kaisar Simei bergerak, Jia Luo Mingju yang telah ditekan oleh formasi roh 4 elemen tiba-tiba melesat ke langit. Boom! Dia berubah menjadi streamer cahaya yang menakutkan dan bergegas menuju Qin Chen dengan gila. Dalam sekejap aura ranah Kaisar Semi yang mencengangkan meletus dan kegilaan melanda. Tubuh Jia Luo Mingju dipenuhi dengan cahaya ilahi yang gelap gulita, dan kekuatan yang berdebar-debar juga menakutkan merasuki udara. Seperti binatang buas yang terperangkap meletus dengan kekuatan terkuatnya sebelum mati. Dia ingin menyerang dengan sangat ganas dan juga brutal. Pada saat ini Jia Luo Mingju meletus dengan seluruh kekuatannya, matanya ganas, jiwanya serta satu-satunya sumber yang tersisa langsung dibakar secara bersamaan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qin Chen tiba-tiba menarik diri dari formasi, namun Jia Luo Mingju tahu bahwa ia sudah menjadi tubuh yang hancur. Dia yang telah menyinggung Qin Chen dan juga Kaisar Simei pasti akan mati, tidak peduli siapa yang selamat. Jadi sekarang satu-satunya kesempatannya untuk bisa bertahan hidup adalah menangkap Qin Chen. Selama dia menangkap Qin Chen maka semuanya masih mungkin. Tidak baik. Semua orang menjadi terkejut. Tidak ada yang bisa menduga bahwa Jia Luo Mingju akan meledak dengan aura seperti itu setelah ditekan sedemikian rupa. Dalam kepanikan, 1000 tulang adalah yang pertama bereaksi dan hendak menghentikan Qin Chen dengan tergesa-gesa. Pergi. Jia Luo Mingju berteriak, ekspresi ganas dengan gilanya. Boom, aura yang mengerikan darinya meletus, mewakili kekuatan tingkat Kaisar Semi, menghantam tubuh 1000 tulang seperti lautan luas. Sialan, 1000 tulang berteriak ketakutan, seluruh tubuhnya terhempas dengan keras dalam ekspresinya yang marah, dan dia terbang puluhan ribu kaki sebelum kemudian berhenti. Di saat dia berhenti ada ledakan, tubuh berdagingnya langsung terbelah dan punggung di kekosongan belakangnya langsung hancur. Boom! Seteguk darah dimuntahkan dari mulut 1000 tulang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jia Luo Mingju begitu putus asa untuk bertahan hidup dan langsung membakar jiwa juga asal-usulnya. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Tidak baik, Tuan Muda Chen. 1000 tulang mengangkat kepala dengan cemas, dan yang lainnya juga nampak berubah warna menatap Qin Chen dengan ngeri. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Jia Luo Mingju telah datang ke depan Qin Chen dan aura semi kaisar darinya yang menakutkan menghantam Qin Chen dengan sangat keras. Duar! Aura tingkat semi kaisar yang cukup untuk memusnahkan puncak transenden tingkat 3 langsung menelan Qin Chen seperti lautan. Dan dengan ledakan yang mengerikan tiba-tiba terjadi di kehampaan. Sudah berakhir, hati semua orang pun langsung tenggelam. Tuan Muda Chen benar-benar terlalu ceroboh, dia membatalkan formasi begitu saja. Bukankah ini akan memberi kesempatan kepada Jia Luo Mingju? Sudah berakhir, sudah berakhir. Di kehampaan, Kaisar Simei juga menyaksikan semua ini dengan mencibir. Tetapi tidak seperti keterkejutan orang lain ketika Jia Luo Mingju menabrak Qin Chen. Seringai di sudut mulut Kaisar Simei tiba-tiba membeku, matanya melebar dan dia langsung menunjukkan warna yang tidak percaya. Duar! Dampak tak berujung pun menghilang dan lalu sosok Jia Luo Mingju berhenti di udara. Dia tampak ketakutan, tubuhnya kaku dan bola matanya menonjol seolah-olah akan meledak. Dan di lehernya, sebuah tangan besar muncul di sana menjepit tenggorokannya dengan kuat seperti memegang anjing mati. Dan itu adalah Qin Chen. Mata Guilong dan yang lainnya yang melihatnya di bawah membulat, gemetar di sekujur tubuh, menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Pikiran mereka kosong. Dan mereka semua tercengang. Bagaimana situasinya? Kamu, tidak mungkin. Dan yang lebih mengejutkan adalah Jia Luo Mingju. Dia bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Dia sudah dijepit oleh Qin Chen di tenggorokannya. Dan pengekangan yang kuat membuatnya merasa sesak napas tanpa akhir. Dia terus berjuang keras dan napas tingkat Kaisar Semi yang mencengangkan meletus dari tubuhnya. Mencoba melepaskan diri dari pengekangan Qin Chen. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, sosok Qin Chen tetap tidak bergerak, yang cukup untuk memusnahkan Kaisar Semi yang berada di puncak transenden. Kekuatan itu sama sekali tidak dapat membahayakan Qin Chen.
Terlebih lagi dari tubuh Qingchen gumpalan aura pembunuh terpancar keluar. Aura pembunuh ini sangatlah mengerikan dan dengan mudah memusnahkan aura tingkat Kaisar Semi yang disempurnakan oleh Jia Luomingju di kehampaan. Kaisar Semu. Jia Luomingju berteriak kaget dan pada saat ini Qingchen telah memiliki aura tingkat Kaisar Semu yang merasukinya. Cari jalan buntu, kata Qingchen. Dia melirik Jia Luomingju dengan ringan, menatapnya seolah-olah sedang melihat seekor semut. Dan pada saat yang sama Qingchen mencubit tangan kanannya yang memegang tenggorokannya dengan sangat keras. Seketika bola mata Jia Luomingju tiba-tiba melebar. Tidak, tolong lepaskan aku. Aku masih berguna. Duar, namun di tengah suara memohon belas kasihan Jia Luomingju, lehernya langsung terjepit dan saat berikutnya tubuh dan jiwanya runtuh secara bersamaan, berubah menjadi abu sebelum kemudian menghilang ke dalam kehampaan dan tidak ada tulang yang tersisa. Seorang ahli tingkat Kaisar Semi, untuk apa aku membutuhkanmu? Kata Qingchen tersenyum dingin dan melambaikan tangannya dengan ringan, seolah-olah sedang membersihkan debu. Melihat itu, di bawah Patria Qianhun dan yang lainnya menatap Qingchen dengan sangat ngeri. Seorang ahli tingkat Kaisar Semu dibunuh dengan sangat mudah. Dan apa gunanya tingkat Kaisar Semu? Bagaimana dengan mereka? Awalnya Patria Qianhun dan yang lainnya berpikir bahwa kekuatan dan status mereka tidak buruk. Akan tetapi pada saat ini hati mereka hancur berkeping-keping. Tuan Muda Chen, luar biasa. Pada saat ini sebuah seruan terdengar menarik perhatian semua orang. Dan tentu saja itu adalah leluhur seribu tulang. Dia menatap matanya dengan gembira, luka-lukanya beransur-ansur sembuh dan dia gemetar karena kegembiraan. Qingchen hanya meliriknya sedikit lalu kemudian berbalik untuk melihat Kaisar Simei. Ditatap oleh Qingchen, Kaisar Simei merasa sedikit lemah karena suatu alasan. Aku adalah sosok yang agung, bagaimana aku bisa takut pada anak kecil seperti itu? Kata Kaisar Simei. Dia dengan cepat sadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya, menghilangkan jejak ketakutan di benaknya. Kekuatan tingkat Kaisar yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dan dengan ledakan itu langsung menyelimuti semua arah.